Assalamualaikum, Ya, Bu. oke. Salam. Nah, itu Bapak udah merekod, ya. Ya, Pak Hafiz ngajar di kelas berapa? kelas 10, 11, Bu. 10, 11. Berarti kelas satu, kelas 3, kelas satu aliyah ya? Iya, Aliyah, Bu. Aliyah, oke, baik. Mengajarkan materi apa yang dipilih untuk modul? Modul saya pilih dua kemarin, Bu. Ada yang Oh, masalah sifat-sifat Allah dan ada dengan hakikat taubat kemarin, Bu. oke. Sekarang untuk diujikan, Pak Hafiz milih materi yang mana? Sifat sifat Allah aja lah, Bu. Oke, sifat-sifat Allah. Nah, Mm-mm. eh, coba jelaskan bagaimana langkah-langkah atau cara Pak Hafiz mengajarkan materi tentang sifat-sifat Allah. Nah, kalau masalah langkah-langkah, Bu, sifat Allah yang pertama di dalam modul ajar saya pertama tentu ada persiapan, Bu, yang saya lakukan di dalam langkah-langkah pengajaran eh, akidah akhlak materi sifat-sifat Allah. Yang mana di situ saya coba yang pertama persiapan, kita lihat suasana kelas, anak-anak, bagaimana kemudian persiapan proyektor dan laptop dan lain-lainnya, dan persiapan kelengkapan dari anak-anak secara keseluruhan. Oke, Kemudian didahuluilah dengan yaitu eh, kegiatan inti, Bu. mm-mm. Kegiatan pembuka ataupun pendahuluan dengan mengucapkan salam, kemudian menanya kepada siswa bagaimana ya kita berikan dulu tentang apa tujuan dari pembelajaran dan apa capaian dari pembelajaran tersebut. Kemudian di dalam pemilihan kriteria ketercapaian, makanya apakah siswa itu sudah mampu menjelaskan nanti atau belum. Mm. Kemudian di selanjutnya ya kita di setelah mengabsen, setelah mengapakan kita masuk kegiatan pembelajaran inti, setelah persepsi kita masuk kegiatan pembelajaran inti dengan yang pertama itu membaca surat Al-Isra terlebih dahulu, Bu. Ya Melalui kan? makanya kami kalau di sini, Bu, sebelum pembelajaran anak-anak wajib membawa Al-Qur'an masing-masing, Bu. Mm. Setiap pembelajaran ada materi yang memang berhubungan dengan pembelajaran kita hari itu, apa Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan nanti tentang sifat Allah, itulah yang kita baca nanti bagi anak-anak. Makanya kami wajibkan untuk membawa Al-Quran secara keseluruhan. Ini juga sarana dan sarananya. Kenapa dipilih surat Al-Isra? Ah, Kenapa dipilih surat Al-Isra? surat Al-Isra sama surat Al-Ikhlas, Bu, sebenarnya. Kenapa dipilih itu? Ya, karena ini menjelaskan tentang Allah itu esa, wujud Oh, ada, oke. ya gitu. Oke. Terus lanjut. Ya, kemudian di dalam apa kita menjelaskan tentang apa itu sifat-sifat wajib Allah. Karena sesuai dengan tujuan pembelajarannya, klasifikasinya ada 4 sifat-sifat wajib Allah. Maka kita tampilkan slide, Bu, di depan dengan proyektor, Bu. Hmm. Kita tampilkan slide tentang materi yang akan kita ajarkan. Karena di sini tujuan pembelajarannya siswa harus mampu menganalisis, Bu, dari sifat-sifat Allah dan mampu mengklasifikasikan dari 4 sifat wajib bagi Allah. Karena sifat-sifat Allah ini sebenarnya ada 3. Jadi yang 3 ini yang kami dahului, Bu, sifat-sifat wajib bagi Allah. Karena sifat wajib Oke. bagi Allah ini 20. Kalau kita Oke, lihat tidak baik. terkejar materinya, Bu. Ah. Ya, oke. Nah, terus Pak Hafiz, apa ya, di dalam pembelajaran abad ke-21 kan kita perlu menerapkan prinsip-prinsip merdeka belajar ya. Ya, Bu. Oke, gimana cara Pak Hafiz menerapkan prinsip-prinsip itu dalam mengajarkan materi ini?
Kalau di dalam pembelajaran akidah akhlak ketika itu ya kami menggunakan yang namanya video dan pembelajaran kooperatif, Bu. Yaitu membagi per Videonya kelompok. tentang apa? Ah, Videonya tentang apa? videonya tentang sifat-sifat wajib Allah itu, Bu, yang berhubungan dengan alam misalnya, Bu. Jadi Itu Allah itu video kan Pak Hafiz buat sendiri atau memilih video di YouTube yang relevan? kadang-kadang saya ambil dari YouTube, anak-anak disuruh nanti di sekolah itu kan ada jaringan juga, Bu. Jadi nanti Ya. kami kasih link. Ini silakan di slide kami itu ada linknya, Bu. Kadang-kadang saya pun bikin video, Bu. Video saya yang saya tampilkan video saya yang sedang kayak sumber belajar kemarin, Bu, yang di eh, Hmm. Lokakarya itu, Bu. Saya coba bikin yang seperti itu. Oke, Kemudian cukup yang itu. Nah, terus di dalam pembelajaran abad 21 kan juga diharapkan menerapkan problem based learning, iya PBL, Bu. nah, PBL. Bagaimana cara Pak Hafiz menerapkan problem based learning pada materi itu? Karena masih sifat Allah, kami lihat dari pergaulannya, Bu. Apakah dia Ya. bisa mendengar, apakah dia bisa menelaah, melihat, karena beda antara melihat kita dengan melihat Allah. Nah, jadi Hmm. pendalamannya seperti itu, penerapannya ke Hmm. dalam, jadi muncul ada dalam kontekstual di dalam pembelajaran sifat-sifat Allah ini, Bu, Hmm. dilihat di dalam kehidupan sehari-hari dan pendalaman dalam akidah akhlaknya, Bu. Oke, contohnya gimana caranya? Ya, caranya eh, kita kasih tugas kepada anak-anak untuk mencari eh, masalah yang ada di sekeliling lingkungannya. Hmm. Kaitannya Jadi dengan apa? Masalahnya kaitannya dengan apa? kaitannya dengan sifat Allah yaitu mendengar, Bu, sami'an, Bu. Ya, ya. Jadi instruksi konkret Pak Hafiz gimana? Saya suruh anak-anak itu Kami siswa, ya anak-anak. ya ya silakan dicari tugas untuk masalah di nanti di pembelajaran selanjutnya Bapak tanya tentang bagaimana keadaan lingkungan kalian dalam kehidupan sehari, apakah sudah menerapkan tentang sifat pendalaman dari eh, Allah Maha mendengar itu. Hmm, oke. Kira-kira menurut Pak Hafiz mereka itu masih ada masalah nggak kaitannya dengan keyakinan mereka bahwa Allah Maha mendengar? Masih, Bu. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya ketika azan mereka santai-santai saja, Bu. Kata Oke. anak-anak tuh di lingkungan itulah hasil dari tugas yang saya berikan tuh itu yang banyak ketika mendengar Itu azan. mendengarnya itu masalahnya didengar pendengaran mereka atau keyakinan mereka kepada Allah terkait Allah Maha mendengar? Mendengar langsung dengan akidahnya, Bu. Ketika ya memang keyakinan dulu, Bu. Iya betul, Bu. Dengan Maksudnya mendengar azan kah? Masalah mereka mendengar azan kah? Atau masa, mereka masa mempermasalahkan kemaha mendengaran Allah? masalah kemaha mendengaran Allah. Tentu Nah, ada, kalau saya lihat, Bu, mungkin ini karena secara kontekstual ini mungkin menjadi miskonsepsi juga, Bu. Kadang-kadang kan anak-anak salah di dalam untuk menelaah, sedangkan kita meyakinkan kepada akidah, keyakinan anak tentang ya, Allah Maha Mendengar. Cuman kan ada ya, instruksi dari saya lagi untuk ya seperti apa kalian sebenarnya bisa mendengarkan dengan penuh keyakinan akidah kalian itu mengatakan Allah itu Maha Mendengar. Apakah kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tapi Allah itu ya. tidak mendengar, Oke, seperti ya, manusia. betul. Pertanyaannya gini, Pak Hafiz. Menurut Pak Hafiz, mereka masih ada masalah nggak terkait penerapan keyakinan mereka bahwa Allah Maha mendengar? Ada masalah nggak mereka terkait penerapan keyakinan mereka bahwa Allah Maha mendengar? Masih, Bu. Masih Ahlak contohnya. ya ahlak mereka ya sering kayaknya melalaikan sholat, cuman sering juga kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam bergaulnya juga
Ya tidak mencontohkan akhlak terpuji gitu. Terlalu umum jawaban Pak Hafiz. Terlalu umum. Terus kayak mana Jadi konkretnya gini, Bu? Saya kurang tahu ya itu. maksudnya Ya, kalau penerapan keyakinan mereka terhadap kemahamendengaran Allah, ya kan? Jadi gini, mereka tuh kayak bisik-bisik gitu ceritain orang, ya kan? iya Bu. Ya, bisik-bisik ceritakan orang, bisik-bisik berbohong, Iya, gitu. Itu berbohong dan menceritakan orang itu dosa nggak? dosa. Dosa kan, gitu. Iya Atau Bu. bisik-bisik merencanakan sesuatu yang tidak benar. Iya Itu Bu. kan dosa ya. Iya Jadi dosa. kira-kira mereka berbisik-bisik itu kira-kira Allah mendengar nggak? Iya mendengar. Mendengar kan? Artinya kalau mereka punya keyakinan bahwa Allah Maha mendengar, ya kan? Mau mereka bisik-bisik, mau mereka hanya merencanakan dalam hati, mau mereka mau pelan-pelan atau seperti apapun, Allah pasti mendengarkan. Iya. Nah, itu contohnya. Jadi dalam konteks itu kalau contoh sifat Allah Maha mendengar, pertanyaannya bisa begitu. Ya pernah saya contohkan juga Bu, waktu tentang ada tiga seorang Nah, ulama menyuruh peserta didiknya itu videonya Bu, menyuruh peserta didik untuk menyembelih hewan Bu. nah, Saya terus suruh dulu untuk ya istilahnya video itu yang saya tampilkan saya suruh untuk menyembelih hewan silakan kalian sembelih hewan ini kata ulama itu dimanapun tetapi Allah tidak melihat. Ini juga masalah basami anjo basiron Bu. basiron berarti Ya ya. basiron tadi yang Hmm, maka saya pernah juga contohkan video itu Bu ketika saya ya, mengajar. oke. Nah, selain video, video itu kan karena Pak Hafiz mau memperlihatkan contoh nyata Iya ya. iya Bu. Tapi bisa nggak dibawa, Iya dikontekstualisasikan Bu. ke contoh peristiwa yang memang langsung mereka alami Iya Bu. hari-hari apa ya? Ya kalau semian tuh ya seperti Basiran lagi. Samian basiron. udah kelihatan Ada tadi kan. kalau Basiran yang basiron maha kan melihat. ya dimanapun di WC pun apa yang kita lakukan Allah tetap melihat kita. Ya, Jadi apapun lah yang kita kerjakan kalaupun tidak nampak oleh manusia, anak-anak nanti harus yakin bahwa Allah itu melihat kalian. Ah, ya. Seperti ya kayak berjudi di tempat ah, apa di Semak-semak. semak-semak. Ya Bu. Jadi kan Oke. itu. Sama puasa. Puasa Puasa, ya puasa puasa Bu. kan Iya lebih iya. berenang ya. Iya, Bu. Nah, ini haus. Jadi Iya curi minum air sungai. iya iya. Allah juga pasti melihat. Nah, itu. Jadi, problem-based learning itu adalah belajar dengan memulai dari masalah. Sebaiknya masalah yang kita minta anak memikirkan itu adalah masalah sehari-hari yang mereka alami. Ya, jadi bisa berangkat dari masalah seperti tadi. Anak-anak, kalian pernah nggak yang merasa bisik-bisik melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu yang tidak baik, atau berbohong, atau menceritakan orang, yang kalian merasa seolah-olah nggak ada yang tahu, gitu. Ya kan? Iya, Bu. Seolah-olah kalian pernah nggak merasa melakukan sesuatu orang nggak ada yang tahu. Pokoknya ada perbuatan yang tidak baik yang kalian lakukan, yang kalian omongkan, dan menurut kalian itu udah rahasia banget, nggak ada yang tahu, Iya, Bu. kan? Nah, itu artinya kita mencoba mengajak mereka apa tuh? Berpikir apa tuh? Berpikir apa namanya itu, Pak? Berpikir kritis, Bu. Berpikir kritis, berpikir reflektif, Reflektif ya. ya. Reflective thinking. Oke, pernah katanya. Tapi yakin kalian, emang nggak ada yang dengar, ya kan? Iya, Kita Bu. perkuat lagi. Mungkin manusia emang nggak ada yang dengar.
Tapi ada nggak selain manusia yang menurut kalian mendengar? Kira-kira mereka bisa jawab nggak? Eh, Anak SMA, anak SMA Aliyah. ada Bu, yang pintar tuh menjawab. Ah, iya. Jadi kira-kira maksud mereka tahu nggak bahwa yang kita maksud itu adalah Allah? Tahu Bu. Cuman Tahu kan? sekian orang pula Bu, dia memang Ya, ada satu atau dua saja yang menjawab. Jadi nggak usah perlu kita yang menjelaskan. iya Bu, Nggak usah kita yang menceramahi. Karena kalau diceramahi itu bosan. bos. Pasti mereka, ah udah tahu juga kok gitu. Kan bosan ya. Jadi lebih baik kita tuh merangsang sifatnya. Tahu satu atau dua aja menjawab, kita kuatkan. Ya betul, Amir. Iya kan? Ya Walaupun Bu. kita merasa orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Bener Amir gitu. Kan senang mereka kan? Nah, terus sama juga kayak apalagi sifat yang lainnya. Lalu dibawa kayak tadi itu. Berarti apa gitu? Bagaimana sikap kita seharusnya kalau kita yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar? Ya kan ke situ kan perginya. Ya Bu. Jadi tidak berkata bohong, tidak merencanakan yang buruk karena walaupun menurut kita kita udah merahasiakan, tapi Allah mendengar, ya kan? Nah Ya gitu. Bu. Seterusnya ke basiron, ke kemahakuasaan Allah, ya kan? Ya Bu. Menurut kita kita udah berusaha nih, orang tua kita udah paling kaya nih. Kayaknya hidup udah aman sekali, punya rumah besar, punya mobil, usaha bapaknya bagus-bagus aja gitu kan. Tapi menurut kalian itu usaha siapa gitu? Apakah sepenuhnya usaha manusia, usaha bapaknya kalian, atau adakah campur tangan Allah di dalamnya? Kan gitu kan? Iya Bu. Kita ngajak mereka berpikir reflektif gitu. Oh, menurut kalian, nauzubillah ya, bisa nggak tiba-tiba semuanya itu sirna dalam 1-2 hari? Iya kan? Iya Bu. Kira-kira contoh kasusnya apa yang membuat sirna tiba-tiba dalam 1 atau 2 hari? Bencana alam misalnya kan? Ya. Ya kan? Kayak tsunami Aceh gitu. Jadi itu yang nggak kuasa kita, walaupun mungkin kita orang tua kita atau mereka bisa buat dirinya kaya, punya usaha, bisnis apa-apa, tapi dalam waktu seketika itu bisa sirna. Sebaliknya juga bisa begitu. Dari yang miskin hidupnya tiba-tiba bisa kaya gitu. Nah, ya, jadi begitu contoh-contoh reflective thinking. Oke, nah terus bagaimana cara Pak Hafiz menerapkan pembelajaran agar bermakna materi tadi itu? Ya, selalu kalau bermakna Bu dengan bagaimana anak-anak itu biar senang dengan kami kan dengan guru, maka kami Hmm. refleksikan di dalam kadang-kadang kami tadabbur alam Bu. Kan kami Hmm. perbukitan di situ Bu, di Hmm. tempat sekolah kami. Jadi Hmm. disitulah kami bawa anak-anak belajar untuk melihat alam seperti apa kekuasaan Allah misalnya kami lihat yang merefleksikan lah dari kontekstual yang ada di dalam pembelajaran materi sifat-sifat Allah itu. Nah, Hmm. ya dengan cara Tadabbur alam itu dikaitkan dengan apa materinya? dengan sifat wajib bagi Allah juga, Bu. Apa sifat wajib bagi Allah? Hayyan, mutakalliman. Itu apa artinya kaitannya dengan Ya, tadabbur alam? semua kan makhluk hidup tuh seperti tumbuhan atau apa itu bisa dilihat di situ. Kadang-kadang kalau sudah masuk materi Kak, yang di yang bawahnya, hidup, yang hidupnya Allah di situ sifat Allah kah atau tumbuhannya? semua Tumbuhannya kan makhluk makhluk. ciptaan Allah, Bu. Ya semua makhluk ciptaan Allah itu Ya, hidup. iya hidup. Tapi yang Pak Hafiz jelaskan kan sifat Allah Iya sifat sebagai Allah yang maha maha hidup. hidup. Iya maha hidup. Terus apa hubungannya dengan tadabbur alam itu? Iya dengan tadabbur alam ya kami mencontohkan juga kan supaya lebih menyenangkan kami bawa dia ke alam supaya bisa Hmm. melihat kebesaran Allah itu meyakini bahwa Allah
Allah itu maha hidup. Jadi memang Allah yang Allah itu maha hidup, tapi alamnya kan bisa mati, Pak. kan itu ada juga mutakaliman. Kadang-kadang sifat jais juga, Bu. Ya, ini persoalan hayan tadi kan. Iya, Bu. Kenapa ke tadabur alam? Kenapa melihat hidupnya gunung, hidupnya hewan, hidupnya tumbuh-tumbuhan? Iya, Bukankah yang dijelaskan maha hidupnya Allah? iya. Kadang kan untuk kudorat juga, Bu. Nah, jadi Hayan. kalau membuat bermakna itu, dia lebih kepada inti dari materi itu. Oh, Mm-mm. Jadi Allah Maha Hidup. Boleh juga bawa ke tadabbur alam itu, tapi kaitannya itu mesti pas. Nah, contoh, kalian lihat nih, tumbuh-tumbuhan ini akankah hidup selamanya? Ya oh kan? iya, Bu. Iya, iya. Boleh. Pernah nggak kalian ngeliat ini di bukit-bukit cantik nih kan? Atau kalau ada gunung, pernah nggak kalian ngeliat gunung meletus? Bukit itu hancur, tumbuh-tumbuhan mati. Bahkan kita juga ada ajalnya atau ada batas umur hidup kita. Nah, itu makhluk, ya kan? Iya. Makhluk hidupnya makhluk itu terbatas. Nah, tetapi tidak dengan Allah. Allah nggak terbatas hidupnya. Dia maha hidup selama-lamanya, tanpa batas. Kan gitu. Iya, Bu. Gitu. Jadi gitu cara memberi Pemahaman. kebermaknaan. Bermakna. Dengan membawa mereka berpikir reflektif, berpikir kreatif, high order thinking. Hot. Ya, HOTS. Nah, terus bagaimana tadi kalau teknologi Pak Hafiz menggunakan video yang Ya. relevan ya. Kalau dievaluasi tes sumatif, formatif atau tes akhir atau tes awal, Kalau bagaimana cara Pak Hafiz menerapkan HOTS itu di dalam mengevaluasi? kami kayak kalau di sini kan Bu, kalau hot itu ya kami kadang-kadang di sekolah ini kalau saya dalam mengajar lah, yang saya ajarkan setelah evaluasi kan ada yang dinamakan dengan asesmen awal Bu. Jadi Mm-mm, asesmen awal sudah kami tanyakan Bu, siapa yang mm-mm, tahu tentang sifat-sifat Allah, maka kami ceritakanlah dulu dengan bagaimana sifat-sifat Allah, nanti baru kami beri pertanyaan yang memang kalau bisa dijawab ya, ya syukur, tapi kalau enggak ya kita lanjutkan. Makanya ada pula kami bikin juga ya, asesmen dalam contoh pembelajaran. soalnya Pak. Contoh soal yang menampilkan HOTS itu gimana? Oh contoh, Mm-mm. dia contoh soalnya langsung Bu. Iya, anggap saya Ya, sebagai siswa. ya. Eh, kan di dalam kehidupan kita ini eh, Allah telah menciptakan kita dengan segala sifat kita. Jadi ada Mm-mm. sifat baik, ada sifat tercela. Jadi di Mm. dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang kita temui yang tidak sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Jadi Mm. yang Bapak tanyakan di sini, bagaimana menurut kalian tentang sifat-sifat Allah, ada berapa pembagiannya dan tolong jelaskan. Itulah contoh sedikit. Mm. Oke. Ya, kalau misalnya begini, eh, eh, sifat Allah yang kan ada sifat Allah Ar-Rahman, ada Rahim. Iya, Bu. Ya, artinya apa tuh? Maha pengasih, maha penyayang. Ya, oke. Kita bawa kita kasih kasus, Pak. Iya, Ya Kak. kan? Contoh kasus. Nih, anak-anak, eh, ada orang, nih ada anak nih yang dia pertama lahir yatim piatu, Iya. ya kan? Lahir yatim piatu. Eh, Maksudnya dia dia ibunya meninggal waktu melahirkan dia. Bapaknya ternyata udah meninggal lebih dulu. Kemudian dia diasuh oleh neneknya. Neneknya pun hidup dalam kondisi miskin.
miskin sehingga dia nggak bisa tamat SD, nggak bisa sekolah. Makan pun susah. Makan pun susah. Sehingga dia hidup harus bekerja untuk mencari makan, membantu neneknya bekerja, mencari kayu bakar, dijual, atau bertani, dijual lah gitu. Menurut kalian Allah masih masih pengasih penyayang nggak terhadap dia? Iya kan? Iya, Bu. High order thinking loh. Iya Berpikir. ya gitu. Jadi nggak apa-apa kita mempermasalahkan yang kayak kayak gitu itu. Itu bukan sesuatu yang tabu. Karena kita justru akan membawa anak ke berpikir sesuatu yang menurut mereka itu, yang menurut kita mereka masih meragukan. Iya kan? Iya, Bu. Kalau kita yang dewasa, yang sudah yakin dengan Ar-Rahman dan Rahim Allah, kan kita katakan bahwa Allah masih tetap pengasih, penyayang gitu. Terlepas dari jawaban mereka benar atau tidak. Karena evaluasi pun maksudnya kita adalah untuk menguji keyakinan mereka tuh udah benar apa belum. Kalau belum, kita benarkan. Kan gitu. Iya, Bu. Sama nih kayak saya lagi nguji gini gitu. Nguji bukan hanya sekedar ingin tahu Bapak Ibu tuh gimana gitu. Ya kalau ternyata memang belum tepat, ya saya berusaha untuk memberi yang lebih baik. Sehingga harapannya nanti gitu kan, ketika ngajar ya caranya udah berubah gitu, menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi dalam konteks tadi kita bisa katakan mungkin anak-anak jawab, iya ya Allah kok nggak sayang sama dia, ya kan? Allah kok nggak sayang sama dia gitu. Tapi kita bisa katakan kasih sayang Allah itu nggak selalu bisa dihitung dengan angka-angka, ya kan? Iya, Bu. Tidak bisa dihitung dengan cara berpikir manusia. Kita mungkin mengatakan sedekah orang miskin, ya kan? 500.000 rupiah. Kemudian sedekah orang kaya yang dia miliarder, 100 juta. Belum tentu yang 100 juta yang lebih banyak pahalanya. Ya kan? Iya, Bu. Dibanding yang miskin yang memang sedekah hanya 1.000, tapi duitnya memang hanya 10.000 gitu. Ya, jadi itu maksudnya nggak bisa kita hitung dengan angka. Sama juga Allah mungkin memberi kita cobaan ujian, tapi bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Karena bisa jadi ketika dia hidup kaya, orang tuanya ada, ibu bapaknya ada, kaya raya, apa semua, diberi kemewahan dunia, ya kan? Itu belum tentu itu lebih baik untuk hidup akhirat kita. Karena bisa itu ujian. Bisa itu adalah fitnah dunia yang membuat seorang lengah, lupa hidup akhirat. Tapi anak ini yang lahir hidup yatim piatu, hanya hidup dengan neneknya, hidup susah, dia mungkin lebih sadar diri. Iya kan? Iya, Bu. Sadar diri gitu, diajarin neneknya sholat, dia sholat. Karena dia hidup dengan kesulitan, kesusahan, dia lebih sadar diri dan lebih mau berbuat baik. Karena dia udah merasakan derita itu susah. Dia lebih santun kepada orang, lebih sopan, lebih berterima kasih, lebih bersyukur gitu. Ya, jadi, nah kita balik lagi. Menurut kalian, walaupun dia miskin, Allah masih sayang nggak sama dia? Masih, ya kan? Karena ada hikmah nanti yang akan dia petik. Nah, itu jadi artinya tes itu bisa bentuknya kasus kita berikan. Kita beri contoh kasus, terus mengajak mereka berpikir untuk menyelesaikan kasus itu, mencari jawaban. Nah, kenapa? Karena harapannya tes itu tidak hanya sekedar tes kognitif. Kognitif apa, Pak Hafiz? Pengetahuan, Bu. Pengetahuan aja. Jadi samian apa artinya? Maha mendengar. Basiran apa artinya? Maha melihat. Itu kognitif aja. Tapi kita juga berharap ada aspek afektifnya itu. Itu yang membuat pembelajaran bermakna. Bermakna dalam arti mindset mereka, setting berpikir mereka
cara berpikir mereka itu juga berubah. Jadi yang kasih sayang Allah itu bukan hanya dalam arti Allah memberi semua yang kita mau, semua yang kita minta, tapi bisa juga ketika tidak memberikan sesuatu yang kita minta, itu lebih bermakna kasih sayang Allah. Karena kalau kita diberi semuanya, bisa jadi lupa diri. Ya, berarti itu kan kita ngetes mindset mereka, sikap mereka terhadap masalah, keputusan mereka, cara berpikir mereka ketika dihadapkan pada masalah-masalah seperti itu. Cara berpikirnya udah benar apa belum? Gitu. Jadi tesnya itu kalau untuk mau menerapkan higher order thinking, mau nggak mau kita perlu mengajukan kasus-kasus, membuat pengandaian-pengandaian gitu. Ya, 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 Bu. oke. Pak Hafiz kemarin PTK-nya apa? Peningkatan prestasi belajar dalam mapel akidah akhlak materi keteladanan Nabi Lut alaihissalam dengan menggunakan metode video dan stat, Bu, di Kalau Madrasah Alia. video itu tidak metode, Pak. Video kan media. Media pembelajaran video dan stat. Stat itu metodenya. Ya, metodenya. Oke, stat singkatan dari Eh, astaga, lupa saya, Bu. Dia itu masalah kooperatif juga, masalah berkelompok, Bu. ya intinya apa kalau langkah-langkah dalam pembelajaran stat itu? Stat lu membagi kelompok, Bu, anak-anak. Ya, maksudnya langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya, langkah-langkah stat tuh, Bu. Iya. Menyampaikan tujuan, Bu, sama memotivasi, Bu, kalau nggak salah, Bu. Iya. Jadi Pak, kalau ini eh, tipe stat itu, jadi kita tuh kalau PTK itu kayak dokter lah ya. Iya, Bu. Kayak dokter, Pak. Jadi Iya, ada ada masalah, ada penyakit gitu iya, kan dalam kaitan pembelajaran dan kita mencoba mendiagnosis dulu. Nih, apa nih penyakitnya? Nah, sehabis itu kita berikan obat. Nah, artinya start ini adalah resep yang Bapak berikan. Obat yang Bapak berikan untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Nah, ibarat dokter, kemarin itu apa yang Bapak anggap masalah sehingga Bapak menawarkan START. START itu Student Teams Achievement Division oh, kan? division ya, Bu. Iya, jadi Achievement. mm-mm. Ya, Artinya siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan iya, Bu. dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok, ya kan? Iya, Bu. Oke. Nah, kenapa Bapak menawarkan metode itu? Apa yang jadi masalah? Ibaratnya nih, kalau dokter ya, kan dokter mendiagnosis nih, ini Ya, apa yang dikeluhkan, gitu ya, kan? Ini mual-mual Pak, lambung saya nyeri, gitu kan, terus kayak pusing-pusing gitu dibuatnya, gitu. Kayak masuk angin. Nah, oh, itu gejala mah. Dikasih obat mah, ya kan? ya, Bu. Kalau ibu nggak mau minum pil, ibu bisa buat ramuan tradisional, empu kunyit, digiling halus, minum airnya gitu. Kenapa empu kunyit? Karena di empu kunyit itu ada zat perekat luka lambung gitu. Oh bisa betadin nggak Pak? Nggak bisa. Betadin itu untuk luka luar. Kan ada logikanya kan Pak? Iya, Bu. Antara obat dengan penyakit. Oke. Nah, kemarin Pak Hafiz menganggap apa sih penyakitnya dalam pembelajaran sehingga menawarkan START? Di sini penyakitnya minat belajar siswa itu kurang.
di pelajaran akidah Hmm. akhlak itu. Eh, Terus kemudian diharapkan dengan start. dengan start mampu meningkatkan minatnya. Begitu juga dengan Hmm. prestasinya nanti di dalam proses pembelajaran akidah akhlak. Nah, bagaimanapun Hmm. Bu, kami bikin secara individu, ternyata yang berkelompok ini, start ini lebih menunjang nampaknya, Bu. Karena mereka saling Oke. berinteraksi dengan teman sebaya mereka, Bu. Nah, Dan Pak Hafiz bilang lebih menunjang. ya. Apa unsur-unsur di start itu yang membuat lebih menunjangnya? Sama kayak saya bilang tadi, kenapa kok kunyit bisa mengobati mah? Karena ada zat zat perekat luka Ya. lambung gitu. Nah, sekarang kenapa Pak Hafiz menganggap start itu bisa meningkatkan motivasi belajar mereka? Ya, karena mereka belajar berkelompok itu, Bu. Oh, oke. Uh, Baik, itu motivasi. Tapi ya, sebetulnya motivasi. ini juga start itu karena dia ada unsur bekerja sama, ya kan? Ya, Bu. Dan ada juga di dalamnya yang menjadi tutor sebaya, Iya, Bu. benar kan? Maka itu juga bisa untuk menyelesaikan persoalan beragamnya kemampuan anak. Iya, Bu. Di ruang lokal itu ada anak yang pinter, aktif, cepat dia bisa menangkap. Tapi ada anak yang sedang-sedang, ada anak yang bahkan yang lemah banget, ya kan? Ya, Nah, Bu. dengan belajar berkelompok, mereka diharapkan ini saling membantu, bekerja sama. Dicoba dulu yang pinter, coba jelaskan kepada teman-teman sekelasnya. Tapi giliran tampil nanti mempresentasikan, jangan lagi yang pinter, Iya. tapi yang lemah tadi, yang udah diajari oleh teman yang dipintar di dalam satu kelompok. Tujuannya apa? Agar muncul rasa percaya diri dia. Dan mulai belajar pula untuk menyampaikan. Kira-kira menurut Pak Hafiz, dia lebih pede nggak setelah belajar di kelompok, diberitahu oleh temannya, terus tampil. Walaupun dia tampilkan ini bukan hasil dia aja, tapi Iya, iya, iya. hasil kelompok. Lebih pede itu atau kalau lebih pede dia ketika tiba-tiba aja kita suruh dia tanpa ada belajar kelompok sebelumnya. Lebih pede, Bu. Karena Hafiz pun, Bu, dalam mengajar terus selalu memberi penghargaan kepada anak-anak yang memang bisa tampil. Nah, iya. Jadi Hmm. lebih maksudnya lebih pede melalui belajar stat kah atau yang bukan stat? Yang start, Bu. Karena Nah, yang dia stat. biasa tampil. Kenapa? Karena bebannya itu udah nggak seberat kalau dia membawa hasil dirinya sendiri, Pak. Sendiri, ya, Bu. Iya, iya. Ya benar kan? Kalau kelompok, nggak apa-apa lah, kalaupun nanti salah, kan Ada ini bukan kawan. bukan, bukan hasil saya sendiri. Ini hasil bersama gitu. Jadi itu artinya kita sudah mempertimbangkan cara kerja otak di dalam memilih strategi. Iya, Bu. Yaitu start bukan saja untuk mengaktifkan mereka, tapi juga bisa memunculkan rasa percaya diri mereka dan minat mereka. Ya, Ya, Bu. oke. Baik, berikutnya Pak Hafiz ada Al-Quran di situ atau dari HP? Tunggu bentar, Bu. Ngambil Ya, ngecas juga, Bu, ya. ya. Hmm. Di madrasah apa nih Pak di Kampar? Madrasah Alia Muhammadiyah Penyesawan, Bu. Oh, Penyesawan. Kepala Penyesawan, Bu. sekolahnya siapa? Darmis sekarang, Bu, namanya. Oh, itu kampungnya Bu Yuli Harti ya? Ah, iya, Bu. Itu etek saya, tuh, Bu. Oh, Agustiar Abbas Iya, Pak itu. Gus Tiara, Gus. Sering Kan dulu ke apa tuh, Bu? rumahnya. Ya, saya kan Sering di dulu. UIN, kan orang tuh kemarin yang memasukkan saya di UIN. Sebenarnya saya mau di UNAN kemarin. Oh, oke. Ah, Ya pendidikan. ada Apriyati Masud, Ciap Ciap. Ah, Nah, itu teman sekolah pesantren, tapi dia nggak tamat kan. iya. Ibu Nah, pesantren dulu, Bu.
Ya, sama pesantren sama Pak Agustiar, sama Oh, Ciap. Tapi Ciap pulang nikah sama Pak Labai, iya, iya, ya iya. Kalau kan? kalau saya di Darul Hikmah dulu, Bu. Oh iya, sama Eli anak Pak Haji Nansir Oh, tuh. Eliarti, Bu. Eli anak Haji Noncin. Oh, Noncin. Oh, Bu Iya Eli. kan? Iya, iya. Iya, ada Ijon, adiknya Dokter Ijon yang udah Dokter meninggal. Ijon. Nah, Bu itu beradik sempat. dengan mertua saya tuh, Bu. Oh Yang, ya, iya, Bu Ijon itu. oh Istilahnya, ibunya. iya, sama orang apalah. Ada keluarga dari mertua etik saya itu. Etik dari Oh, mertua. dengan Ibu Ijon. Iya, dengan Ibu Dokter Ijon tuh. Oh ya, iya, iya. Ya. Iya, itu ya orang-orang ya Ibu masih orang kayak mana, bahasa Bu Elmi? Perasaan Ibu bahasa Arab dulu kalau nggak salah. ya, satu Iya kan? bahasa. Mm-mm. Hmm. Batu belah, Oh, batu bala. bertekstur, batu bola. Iya, kenal lah sama Bang Dino Arpandi, Bu. Dino ya, Iya, siapa? Dino Kalau Arpandi. generasi Z kadang nggak kenal, Oh iya, generasi anak-anak Z muda ya. udah jarang kenal. Tapi kalau tanya orang-orang tua, insya Allah mereka kenal. Karena dulu zaman masih di pesantren, sering diminta Umi, kakak ayah itu untuk ceramah. Oh, Ceramah hari Jumat ada majelis taklim ibu-ibu, nah disuruh ngisi ceramah itu. oh, Terus ibu-ibu tuh kadang juga sholat Idul Fitri, Idul Adha, jamaah perempuan semua. Umi imamnya, nanti ibu diminta jadi khatib. Itu masih usia-usia SMP, hmm. sejak pesantren, sampai tamat pesantren, sampai menikah. Kalau udah dia lihatnya pulang, pulang kampung, itu udah suruh ngisi acara ibu-ibu tuh. Jadi kalau generasi tua-tua, dia ngerti, tahu. Tapi kalau anak-anak muda, ya kadang mereka cuma tahu nama, gitu. Yang penting kenal dia sama Ibu katanya. Ya, kalau Iya, disebut, oh iya, yang mana orangnya, ya kadang nggak iya. tahu dia. Oke, baik Pak Hafiz, baca Qurannya. Surat apa, Bu? Terserah boleh mau baca surat apa aja. Mana, Ibu? Ibu aja lah nentukan, Bu. Ah, Al-Baqarah aja lah, Al-Baqarah ya. halaman kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oke, خدم cukup, الله. Cukup, Bu? cukup Pak. Ya. Eh, ada alat tulis Pak Hafiz di situ. Ada, Bu. Coba tulis dengan huruf besar kalau bisa spidol, tapi kalau enggak pulpen yang biasa huruf besar dibesarkan aja. Tulis Nazzalal Quran, Nazzalal Quran fi Fi. syahri Ramadan. Apa, Bu? Syahri Ramadan. Ramadana. Itu, Bu. Ya, sudah. Udah, Bu. Oke, angkat gini aja. Fi syahri Ramadan. Ya, Bu. Ya, lebih tinggi. Nazzalal Qur'anu fi syahri Ramadan. Oke, bagus. Benar. Sukses selalu Ya, dan sama-sama, Bu. pengajaran menjadi lebih baik. Tadi Amin yang ya Allah, amin. beberapa contoh kasus yang saya eh, gambarkan itu agar bisa diimplementasikan. Dipraktekkan Intinya nanti, Bu, ya.
Untuk pembelajaran abad ke-21, karena kita ngajar generasi Z, ya cara mengajar kita harus berbeda dengan cara guru-guru dulu kita mengajar kita. Jadi Ya, perlu menerapkan kayak higher order thinking, reflective thinking, creative thinking, ya HOTS ya, juga membuat bagaimana pembelajaran itu lebih bermakna sehingga kita bisa menerapkan PBL atau project based learning. Ya, oke. ya Bu. Baik, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah rekordernya nyata. Nanti lip room terus matikan recordnya. Ya, jangan lupa link record ini Pak Hafiz masukkan ke LMS. Maksudnya Bu, record ini nanti berhenti sendiri Bu. Tidak, Pak Hafiz berhentikan. Sekarang Bu. Kalau di sini kayaknya nggak bisa deh Pak. Coba, Bisa Bu. bisa? Ya Bu. Masih rekam tuh? Masih rekam? Ya, stop recording. Ya, makasih Oke, banyak Bu ya atas ilmunya Bu. siap sama. Ya.